Salam jemaat Tuhan dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan pada acara ibadah kita pada kali ini. Dan sebelum kita memulakan acara kita, tapi dulu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan sepimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulakan acara ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal hingga selesainya. Dan apapun yang kami lakukan waktu kami mau menyembah Tuhan, waktu kami mendengar firman-Mu, berkati setiap pribadi jemaat yang ada dimanapun mereka berada di tempat mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saat ini kita akan menyembah Tuhan dengan 3 penyembahan yang saya akan bawa untuk kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan ketiga penyembahan. Yang pertama yaitu terima kasih Tuhan, dan kita mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan kita pada hari ini. Dan lagu kedua kita bersama malaikat di surga. Dan lagu ketiga kita yaitu janjimu seperti fajar pagi hari. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ya benar Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya benar Tuhan, dan ku tahu betapa dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas penyembahan kami. Amin. Salam sekali lagi bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan untuk kita belajar mendengar firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita memulakan acara mendengar firman Tuhan pada saat ini, sekali lagi kita datang kepada Tuhan
dalam doa kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu, kami serahkan masa kami, Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami, dan sepanjang kami belajar daripada firman Tuhan, Tuhan akan memberikan pemahaman kepada kami untuk mengerti dan mendalam akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang saya bawa bersama dengan kita yang terdapat dalam Mazmur pasal 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacanya untuk kita dan kita lihat firman Tuhan yang ada di kita masing-masing dimanapun kita berada. Ayat yang pertama, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita menaruh harapan dalam kehidupan kita, apapun keadaan. Jadi pada saat ini kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita lihat pada hari ini, yang menjelaskan tentang permohonan pemazmur tentang kehidupannya. Tuhan mendengar seruannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya akan membawa satu pokok renungan untuk kita pada hari ini yang kita belajar tentang, yaitu Tuhan Yesus, sumber pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus sumber pengharapan yang pasti. Sebab di dalam Tuhan Yesus, pengharapan memang pasti. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menaruh harapan kepada dunia ini tidak dapat menguntungkan. Menaruh harapan kepada dunia ini akan mengecewakan. Dan menaruh harapan kepada hal-hal yang tidak menguntungkan tidak akan membangun hidup kita. Tetapi menaruh harapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaruh harapan yang pasti. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melihat tentang Tuhan Yesus, sumber harapan yang pasti. Jadi kalau kita lihat apa alasan mengapa Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan kita yang pasti. Kita akan lihat ada beberapa bahagian yang kita akan perhatikan di sini. Yang pertama kita lihat yaitu karena Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita, permohonan kita. Tidak kira Tuhan akan menjawab doa kita mungkin besok, mungkin di minggu akan datang, mungkin masa yang cukup panjang. Tuhan memberikan satu kesempatan untuk kita terus bertekun di dalam doa dalam kehidupan kita. Oleh karena doa kita, Tuhan pasti menjawab. Percaya saudara, karena Tuhan menjawab doa kita dengan segala apapun yang kita lakukan. Karena kita lihat lalui dalam kehidupan kita, beberapa bulan ini kita sudah melalui hal yang sama dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Sehingga kita lihat terbukti bahwa Tuhan mendengar doa kita. Karena kita akan diberi peluang untuk beribadah, untuk bersekutu semula di gedung gereja. Tetapi kita harus melihat kepada posisinya terlebih dahulu, persiapannya terlebih dahulu. Karena kita percaya, kita menaruh harapan kepada Tuhan Yesus yang pasti kita akan jawab. Dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Karena doa kita sungguh-sungguh Tuhan akan menjawab. Jadi tujuan kita berdoa supaya Tuhan memberikan apa yang kita minta. Jadi firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan apa yang kita minta. Mintalah, maka kita akan mendapat. Carilah, kita akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Kalau kita melihat sesuatu perkara, kita meminta
Kita mencari, kita akan mendapat. Kita meminta, kita akan diberikan. Dalam kehidupan kita, waktu kita mengetuk, dan Tuhan Yesus akan membuka. Berarti Tuhan menjawab doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Itulah buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang pasti. Yang kedua yaitu karena Tuhan tidak mengungkit-ungkitkan masa lalu kita. Tuhan tidak mengungkitkan masa lalu kita. Seperti pemazmur, Tuhan tidak mengungkitkan masa lalunya. Dan sekiranya Tuhan mengungkitkan masa lalu kita, mungkin kita tidak tahu apa yang berlaku. Dan masa lalu kita mungkin terlalu berat untuk kita pikirkan, sehingga kita merasa segan dan malu. Oleh karena kita sudah hidup dalam dosa. Karena Tuhan tidak mengungkitkan masa lalu kita. Sebab itulah kita melihat bahwa Dia adalah sumber harapan yang pasti. Jadi tidak ada manusia dalam dunia ini tidak punya masa lalu. Tetapi Tuhan tidak mau mengingatkan dan mengungkitkan masa lalu yang sudah Tuhan ampuni. Jadi tidak ada cara kita manusia ini lari daripada dosa. Karena setiap manusia dalam dunia ini ada masa lalunya. Setiap kehidupan kita ada masa silamnya. Ada masa manis pahitnya. Kenangan kita, kehidupan kita bersama hidup sebelum kita percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengampuni kita. Dan Tuhan tidak mau mengingatkan masa lalu kita yang tidak baik itu. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Sebab ada pengampunan di dalam Tuhan. Sebab itulah kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak mengungkitkan masa lalu kita. Masa kehidupan kita sebelum percaya Tuhan. Tidak akan Tuhan ingatkan. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Jadi itu yang kedua kita lihat bahwa Tuhan tidak mengungkitkan masa lalu kita. Jadi yang ketiga kita lihat di sini adalah karena Tuhan sentiasa mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan sentiasa mengasihi kita. Sebab itulah bukti Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti karena Dia sentiasa mengasihi kita. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun kejahatan, walaupun sebesar mana masalah, walaupun seluas mana pemikiran yang tidak baik dalam kehidupan kita, ataupun masalah kita tidak dapat selesai, ataupun hidup kita sudah jauh daripada Tuhan, ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Sebab manusia, jasmani kita, dan mulai sadar bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Sebab itulah bukti Dia, Tuhan adalah sumber pengharapan yang pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini adalah Tuhan sentiasa mengasihi kita. Kasih manusia pasti ada batasnya, tetapi kasih Tuhan tiada batasnya pada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kasih manusia itu hanya mungkin sementara, mungkin hanya sekejap, tetapi kasih Tuhan tiada batasnya. Tuhan mengasihi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang kita lalui, kehidupan kita hari ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun keadaan kita, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi kalau kita lihat di sini adalah buktinya bahwa Tuhan Yesus sumber pengharapan yang pasti adalah Dia tetap mengasihi kita. Senantiasa mengasihi kita. Mungkin yang kita hadapi itu susah dan sukar untuk kita selesaikan, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi ingat Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah mengatakan kita sudah lari dan jauh daripada Tuhan, kita sudah mengatakan bahwa kita sudah tidak melihat dan memandang Tuhan lagi kehidupan kita, tetapi ingat, Tuhan tetap mengasihi kita. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sumber pengharapan, ialah Tuhan sentiasa mengasihi kita. Dan juga yang seterusnya, alasannya, buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, yaitu karena Tuhan sanggup membebaskan kita dari persoalan kita. Karena Tuhan sanggup membebaskan kita dari persoalan kita. Sanggup. Jadi perkataan sanggup itu kita harus mendalami dan mengerti dengan lebih baik. Karena Tuhan sanggup dan rela untuk membebaskan kita. Tanpa upah, tanpa apapun balasan, tetapi Tuhan sanggup. Oleh karena itulah kita memang mengatakan Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Sebab Dia sanggup membebaskan kita dari persoalan kita. Dalam dunia ini banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan mengasihi dan Tuhan sanggup menolong kita untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.
Jadi dalam dunia ini banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin persoalan kita sekarang, di manakah posisi saya? Dan apa yang akan saya buat? Dan di manakah saya akan pergi selepas ini? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita lihat pada minggu ini, pada waktu ini, di mana kita telah diberi satu grade line untuk membuka gedung gereja kita beribadah, tetapi ada persyaratannya, ada cara-caranya untuk kita membuka dan memulakan ibadah kita kembali di gedung ibadah. Tetapi kalau kita lihat, karena kita sudah dibebaskan, karena kita sudah dilepaskan oleh permasalahan hidup kita, jadi untuk itu kita harus melihat dan terus mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Sebab dialah harapan kita. Sebab tidak ada harapan dalam dunia ini tidak dapat diharapkan. Karena harapan mungkin di dalam dunia ini hanya sekejap saja. Diberi harapan hanya sementara saja. Tapi dalam Tuhan Yesus Kristus adalah harapan yang pasti. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sanggup untuk membebaskan kita. Dan sanggup melepaskan kita. Dan dia sanggup melepaskan kita dari segala belenggu kehidupan kita, persoalan kehidupan kita. Jadi untuk itu kita lihat bahwa bukti Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang pasti, karena Tuhan sanggup membebaskan kita dari persoalan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, apapun persoalanmu, dimanapun persoalanmu, bagaimanapun persoalanmu, jadi kalau kita ingat bahwa Tuhan sanggup, dia memberikan pelepasan dalam kehidupan kita. Apapun persoalan, dia sanggup melepaskannya. Karena dialah pengharapan kita yang pasti. Sebab itulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Dan kita mengharapkan satu pengharapan yang pasti untuk kehidupan kita. Walaupun kita selama ini, beberapa waktu ini kita bersama keluarga kita, bersekutu memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan kita sentiasa berharap kepada Tuhan. Dan memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber pengharapan yang pasti. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perkara yang kita lihat di sini adalah buktinya dan penjelasannya yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Marilah kita bertindak, melangkah dan memulakan kehidupan kita dan menjalani kehidupan kita selepas ini, karena Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Ingat, dunia bukan satu-satunya harapan kita. Dunia bukan satu-satunya yang boleh memberi jaminan dan pengharapan kita. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan adalah satu-satunya harapan yang akan memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat sumber pengharapan yang benar dan pengharapan yang pasti adalah Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita yang pertama tadi, dan juga dia tidak mengungkitkan masa lalu kita, pergumulan dan masalah kita, dan juga Tuhan sentiasa mengasihi kita, dan juga yang terakhir yaitu karena Tuhan sanggup membebaskan kehidupan kita, persoalan hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita melihat kembali kehidupan kita. Mungkin perjalanan kita sudah perjalanan yang sudah jauh, ataupun perjalanan yang sudah cukup panjang selama ini kita lalui, dan kita akan mengakhiri hidup kita dengan satu kehidupan yang sangat diberkati Tuhan oleh karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah harapan yang pasti. Sebab itu adalah kita mengharapkan pengharapan yang pasti daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus adalah harapan kita. Yesus adalah harapan kehidupan kita. Yesus adalah harapan keluarga kita. Yesus adalah harapan jemaat kita. Yesus adalah harapan anak-anak Tuhan yang hidup pada hari ini. Jemaat Tuhan yang kasih, marilah kita melihat dan memandang Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dikasihi, dan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi, dan juga kita sudah mendengar daripada firman Tuhan. Dan jika Anda diberkati melalui penyembahan dan juga firman Tuhan yang kita belajar hari ini, dan sila like dan subscribe untuk kita beri komen yang baik memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.